Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, adalah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kepada kita semua, khususnya adalah nikmat hidayah pada saat ini. Kita doakan orang-orang tercinta, khususnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ada yang sudah dibagi Allah, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan orang tua, anak, istri, suami, tetangga, saudara, dan juga kaum muslimin dan muslimat semua, dan mereka juga dalam keadaan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, beberapa yang lalu saya kesempatan mendapat tugas di Afrika, tepatnya di Kenya. Pertama kali saya ke sana. Kemudian saya bayangkan Kenya itu negara yang miskin. Begitu nyampe di ibu kota Nairobi, itu adalah negara yang kota yang sangat baik, sangat maju, sangat hijau. Kemudian tertata rapi sekali. Dan saya sempat diundang oleh Duta Besar Indonesia di Kenya, diundang ke kantor kedutaan, ya dijamulah begitu, tidak ngobrol. Begitu nyamannya beliau. Saya berdiri dengan keluarga dengan selalu nyaman sekali di sini. Udaranya segar, nyaman begitulah. Hidupannya mirip-mirip dengan kita juga, karena buah-buahan dan sebagainya itu dibilang lebih sama. Nah, saya tidak cerita ini ya, tapi ingin cerita ketika saya pulang, kebetulan naik pesawat Ethiopia Airlines, pesawatnya Afrika juga begitu. Semua suka juga bilang ke travel, kebetulan dibiayai oleh Jerman gitu. Saya pakai yang pesawat yang dari Asia saja gitu kan. Oh enggak, ini enggak apa-apa gitu. Ternyata dia menyampaikan juga pesawatnya sangat baik. Kalau di Afrika paling baik gitu ya, pesawat besar. Nah, di dalam pesawat itu diputar suatu video yang bagi saya baru pertama kali, yaitu tentang bagaimana di Afrika ada suku namanya Hadzabe. Atau di antara beberapa orang dengar, ada Hadzabe tribe, suku Hadzabe, yang sampai saat ini hidupnya itu masih nomaden, pindah tempat satu ke tempat lain. Jadi hidupnya setiap hari hanya buat bubuk kecil, berapa hari berburu. Kan hutan masih ada, mereka hidup hanya dari hutan. Ada makanan diambil, dibakar, mungkin. Yang hebatnya adalah mereka dengan begitu bisa survive. Kenapa? Karena punya kemampuan, yaitu memanah. Jadi kalau di sini Pak yang mengatakan apa itu arti memanah, orang sana udah memang itu punya memanah. Ada burung, tok, jatuh. Ada kerang, karena mereka makan kerang itu, paling makan kerang sama-sama, jatuh, langsung disembelih, dibakar, makan. Jadi hidupnya tiap hari begitu. Misalnya orang masih ada rupanya Indonesia yang seperti itu. Berarti namanya dakwah Islam dan sebagainya kan belum sampai itu pada kehidupan masyarakat supaya berada seperti yang kita bayangkan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap Allah? Mereka pasti tidak sholat. Agama Islam juga tidak tahu, gitu ya. Nah, inilah barangkali hidayah itu sangat mahal. Alhamdulillah kita sampailah pada posisi di mana hidayah Allah datang ke sini melalui beberapa proses panjang para dai dari Hadramaut, dari Timur Tengah, dari Mekah, Madinah datang ke sini ratusan tahun yang lalu, dan akhirnya sampai kita pengajaran itu dan mayoritas kita beragama Islam dan kita bisa sholat
Itu adalah kondisi ekstrim. Sampai saat ini suku Hadapin masih banyak. Nah setelah saya pulang, saya baca lagi, saya lihat lagi di Google itu. Ternyata banyak YouTube. Makanya saya sarankan kalau penasaran silahkan nanti pulang hari ini atau besok atau lusa, cari di YouTube Hadapin Tribe. Maka di sana akan disampaikan bagaimana kehidupan sehari-hari suku terasing. Bukan terasing karena banyak gitu ya. Menempati area yang luas begitu ya. Hadapin di Afrika yang sampai saat ini ada. Bapak sekalian, namun kalau kita lihat di sisi ekstrem yang satu lagi, ada juga kelompok manusia yang sudah sangat maju, tapi sama juga bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah. Ya saya juga mengalami dan ini diskusi yang cukup panjang. Dulu saya di Jepang itu ada teman-teman dekat diskusi, saya tanyakan bagaimana tentang mereka visi terhadap itu. Mereka tidak percaya adanya hari selamat. Ya sama juga, bagaimana pertanggungjawaban mereka? Karena belum sampai pengajaran, belum menerima itu ya, dengan baik, sehingga keyakinan mereka hidup mati sudah, jadi tanah sudah selesai. Dia bertanya, mana mungkin orang sudah mati hidup lagi? Oh itu menjelaskannya nggak bisa. Dan bahkan sampai kembali ke orang itu, ya seperti itu, nggak percaya pokoknya hidup sudah mati, udah mati yang mati kan gitu. Dua ekstrem, satu orang masih tengah hutan hanya hidup nomaden, satu lagi yang sudah teknologi tinggi pun juga sama, tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Nah, padahal Islam datang, kita yakin betul, yang pernah dijelaskan, Rasulullah mencontohkan, kita harus meyakini itu menjadi bagian dari keimanan kita, iman kepada hari akhir, iman kepada hari hisab. Di mana semua yang dikerjakan dalam kehidupan di dunia ini akan dihisab menjadi bagian apa yang nanti akan didapatkan di akhirat. Artinya kehidupan kaum muslimin yang kita yakini, yang kalau dari kesempatan di tengah-tengah begitu, itu adalah ada accountability, dipertanggungjawabkan. Ya, bahwa yang mau sekolah darul khairin, bahwa yang mau sekolah darul syariah. Jadi kegiatan baik yang kecil apapun akan mendapatkan balasan kebaikan, kegiatan buruk sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan kemudian ini saya pada kali ini menyampaikan, ternyata suatu yang sangat indah sebenarnya dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah bahwa akuntabilitas ini sebaiknya ada kebersamaan. Memang ujungnya sendiri-sendiri, tapi sebenarnya ada kebersamaan. Nah, salah satu clue di dalam kebersamaan mengenai akuntabilitas ini adalah semangat di dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 6 yang sering dibacakan oleh kita ya, Bapak Imam ya, ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau di Afrika orangnya sendiri tapi juga berkelompok, di Jepang juga demikian. Kegiatannya bisa sendiri, bisa berkelompok. Pertanggungjawaban pada akhirnya sendiri, tapi semangatnya mari kita hadapi dengan bersama-sama. Nah, kebersamaan yang sangat indah adalah di dalam Al-Quran disebutkan, hai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Artinya apa? Mari kita dengan sadar, dengan kuat bertanggung jawab nanti di hari akhir itu untuk mendapat sebaik-baiknya secara bersama-sama melalui apa? Kelompok paling kecil, yaitu dirimu sendiri itu urusi supaya nanti bisa bertanggung jawab dengan baik, dan juga orang yang paling dekat, keluargamu urusi supaya nanti bisa juga bisa mendapatkan yang terbaik. Kalau perintah dari api neraka berarti masuk surga kan begitu. Makanya berarti usahakan di tempat-tempatmu ya, kamu dan orang terdekat itu semua masuk surga kan begitu. Itulah semangat yang sebenarnya luar biasa kalau kita renungkan. Kita harus care terhadap sendiri, tapi juga care terhadap orang terdekat, mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau ini dilaksanakan, sebenarnya masalah akhlak di lingkungan masyarakat, di kita, di tempat lain, mestinya dengan konsep ini selesai. Kenapa? Karena orang tua
suami, istri, ke anak sangat care. Dirinya juga care sekali. Kenapa? Karena yakin benar akan akuntabilitas pertanggungjawaban itu, dan kemudian meninggalkan diri dari neraka, tentunya bersemangat masuk surga. Nah, ini saya bacakan mengenai anfusakum wa ahlikum naro dalam pandangan beberapa tafsir gitu atau imam ya. Jadi yang pertama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan cara selalu berkomunikasi, menyampaikan untuk menjaga diri, kemudian taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Itu menjadi suatu semangat yang ada pada diri sendiri dan pada lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ada komunikasi tentang berbuat baik dan larangan berbuat buruk di dalam kelompok terkecil keluarga. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan makna anfusakum wa ahlikum naro itu adalah perintah mengajarkan sekaligus mendidik ya. Jadi kepala keluarga, orang tua ya, ini mendidik. Suami harus menyampaikan kepada istri, kemudian istri kepada anak, dan suami kepada bapak kepada anak, untuk senantiasa bersemangat ya, beramal soleh, menjauhkan hal yang buruk, dan kemudian bersama-sama bersemangat memang ingin masuk jannah, dan kemudian meninggalkan diri dari neraka. Itu Imam Nawawi Al-Bantani. Dan kemudian berikutnya Qatada mengatakan bahwa anfusakum wa ahlikum naro itu intinya kira-kira sama, semangat di dalam keluarga kecil supaya betul-betul belajar, kemudian menerapkan untuk taat kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang buruk yang bisa justru menjerumuskan kepada api neraka. Dan kemudian yang terakhir ini dari Imam Ali ya. Anfusakum wa ahlikum naro itu dirumuskan dengan kata pendek, yaitu adibhum wa ahluhum. Buatlah keluargamu itu menjadi keluarga yang beradab, tahu tentang sopan santun, tentu landasannya Islam, dan berilmu dalam. Jadi semangat belajar sangat kuat di dalam keluarga, dan semangat beradab, sopan santun, berbuat baik itu juga dikeluarkan di dalam tengah keluarga. Itulah Ali bin Abi Thalib menyarankan bahwa aplikasi anfusakum wa ahlikum naro itu adalah adibhum wa ahlikum ya. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Karena itu sangat relevan sekali bahwa ajaran pada anak, contohnya bahwa Rasulullah menyampaikan anak kecil diajari sholat, kemudian kalau waktunya sudah 7 tahun nggak mau, boleh dicubit atau dipukul begitu, yang mendidik. Itu adalah bagian daripada anfusakum wa ahlikum naro. Saya kira itu renungan pada pagi ini. Intinya ini dunia ini ternyata spektrumnya begitu luas. Kalau kita lihat saat ini pun demikian. Kalau di tempat satu kelaparan masih ada, tempat lain uang sangat banyak, bahkan dibuat bom yang harganya miliaran, dijatuhkan untuk membunuh orang lain di Israel sana ya, di Timur Tengah. Begitu juga ada orang yang sangat taat ya, banyak amalnya, banyak ibadahnya, tapi juga banyak orang yang sangat ingat. Dari Afrika tadi masih ada yang hidupnya di hutan nomaden, tapi juga ada yang menumbuh harta, kemudian tidak tahu mau diapakan hartanya. Padahal yang orang Afrika itu jangan memikir untuk minggu depan, bulan depan, untuk hari ini saja cukup gitu. Kalau ditanya, kenapa ngumpulin? Kenapa ngumpulin? Nggak perlu kan gitu. Nggak perlu kan gitu. Sementara yang satu lagi, wah ini saya perlu 10 turunan misalnya. Tapi kita semua mudah-mudahan mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Tapi tadi bahwa intinya kita adalah accountability ini perlu dipertanggungjawabkan, karena anfusakum wa ahlikum naro itu salah satu semangat baik di dalam kelompok kecil dalam rangka menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan kita mendapat kekuatan untuk menjalankan kebaikan. Dan mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum